Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tukiem. Rimba Sumatera selalu dipenuhi suara kehidupan. Namun, malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Hutan yang biasanya riuh dengan nyanyian jangkrik dan lolongan binatang kini hening. Hanya terdengar desir angin yang membelai dedaunan. Di tengah kesunyian, seekor harimau betina yang dikenal oleh penduduk sekitar sebagai Ratu Rimba melangkah dengan berat. Perutnya membesar, menunjukkan tanda-tanda ia sedang mengandung sesuatu yang aneh, sesuatu yang bahkan ia sendiri tak pahami. Ratu Rimba telah lama menjadi legenda bagi penghuni Rimba. Bukan hanya karena kekuatannya sebagai pemburu, tetapi juga karena aura yang menyelimutinya. Harimau betina ini berbeda. Sorot matanya sering terlihat melamun, seolah mengandung rahasia besar yang tak bisa diungkapkan. Beberapa pemburu yang pernah melihatnya mengaku bahwa dia tidak seperti harimau lain. Ia tampak menghindari kekerasan kecuali benar-benar terpaksa. Tapi malam ini, tubuhnya lemah, napasnya berat, dan langkahnya tertatih. Sesuatu akan segera terjadi. Di tepi sungai kecil yang dihiasi akar-akar pohon tua, Ratu Rimba berhenti. Ia menggeram pelan, menunduk, dan menggali tanah dengan cakar besar. Tanah lembut itu kemudian ia lapisi dengan daun-daun kering, menciptakan tempat yang nyaman untuk dirinya. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Namun, tepat saat Ratu Rimba berbaring, bulan muncul dari balik awan, bersinar lembut di atas hutan. Ratu Rimba mengaum pelan, bukan karena sakit, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih besar. Seluruh tubuhnya berguncang, dan akhirnya, ia melahirkan. Tapi apa yang ia lahirkan bukanlah seekor anak harimau. Di hadapannya terbaring seorang bayi manusia. Bayi itu mungil, kulitnya merah muda, dan ia menangis pelan. Ratu Rimba menatap bayi itu dengan kebingungan yang bercampur ketakutan. Bagaimana mungkin seekor harimau melahirkan seorang manusia? Namun, seiring detik berlalu, kebingungannya berganti rasa tenang. Bayi itu, meski manusia, tampak seperti bagian dari dirinya. Dengan lidahnya yang besar, ia menjilat tubuh kecil bayi itu, membersihkannya, dan menjaga kehangatannya. Langit malam seperti menyaksikan momen magis itu. Cahaya bulan semakin terang, seolah memberkati kelahiran tersebut. Namun, di balik dedaunan lebat, sepasang mata manusia mengintip. Mata itu milik seorang kakek tua bernama Pak Wirya, yang telah tinggal di hutan selama puluhan tahun. Pak Wirya adalah sosok misterius di desa sekitar. Ia dikenal sebagai penjaga rimba, orang yang memahami bahasa binatang dan hukum-hukum alam. Sebagian orang percaya ia memiliki kekuatan magis, sebagian lain menganggapnya hanya lelaki tua yang aneh. Malam itu, ketika ia melihat seekor harimau melahirkan bayi manusia, hatinya bergetar. Ia tahu bahwa ini bukan peristiwa biasa. Ini bukan kebetulan, gumamnya pelan. Ada pesan dari alam di balik semua ini. Pak Wirya keluar dari persembunyian dengan langkah perlahan, mencoba untuk tidak membuat harimau itu merasa terancam. Namun, Ratu Rimba tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Ia hanya menatap Pak Wirya dengan sorot mata penuh arti, seolah mengundangnya mendekat. "Tenanglah, Ratu Rimba," ujar Pak Wirya lembut, suaranya tenang seperti aliran sungai. "Aku tidak akan menyakitimu atau anak ini." Pak Wirya mendekati bayi itu dan berlutut di depan Ratu Rimba. Saat ia menatap bayi yang kini terbungkus daun-daun hangat, air mata jatuh dari matanya yang keriput. Ia merasakan energi kuat dari bayi ini, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku akan menjaganya," janji Pak Wirya, "tapi aku tahu kau tetap bagian dari hidupnya." Ratu Rimba menggeram pelan, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai tanda persetujuan. Dengan lembut, ia mendorong bayi itu ke arah Pak Wirya menggunakan kepalanya. Kakek tua itu menggendong bayi tersebut dan membungkusnya dengan kain yang ia bawa. Bayi itu berhenti menangis dan tidur dengan tenang dalam pelukan Pak Wirya. Namun, sesuatu terjadi. Ratu Rimba tiba-tiba berdiri, mengangkat kepalanya tinggi, dan mengaum ke langit. Suara itu bergema di seluruh rimba, menggetarkan dedaunan dan membuat binatang-binatang lain terdiam. Pak Wirya menatap harimau itu dengan penuh kekaguman. Ia merasa harimau itu sedang memberikan pesan terakhir. Setelah mengaum, Ratu Rimba berbalik dan berjalan perlahan menuju hutan yang lebih dalam. Langkahnya berat, seolah ia tahu bahwa tugasnya di dunia ini telah selesai.
Pak Wirya tidak mencoba menghentikannya. Ia hanya menatap harimau itu menghilang di balik kegelapan, meninggalkan jejak kaki yang perlahan tertutup oleh dedaunan jatuh. Malam itu, Pak Wirya membawa bayi tersebut kembali ke pondok kecilnya di tengah hutan. Pondok itu sederhana, terbuat dari kayu dan beratapkan daun rumbia. Meski hidup sendiri, Pak Wirya selalu merasa ditemani oleh alam. Namun, malam ini berbeda. Ada kehidupan baru di pondok itu, kehidupan yang penuh misteri dan tanggung jawab besar. Saat bayi itu tertidur pulas di atas alas jerami, Pak Wirya duduk di sampingnya. Ia memandangi wajah mungil bayi tersebut dan bergumam, "Kau adalah anugerah dari rimba ini, tapi juga ujian besar bagi kami semua." Di luar, angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Pak Wirya tahu bahwa bayi ini akan mengubah segalanya. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi hutan dan desa di sekitarnya. Namun, bagaimana semua itu akan terjadi masih menjadi misteri besar. Pagi menjelang dengan cepat di hutan Sumatera. Matahari perlahan menembus dedaunan tebal, menciptakan permainan cahaya di atas tanah lembab. Pak Wirya duduk di depan pondok kecilnya, menggendong bayi yang baru saja ia temukan. Bayi itu tampak damai, tidur nyenyak di dalam balutan kain yang Pak Wirya buat dari serat alami. Namun, pikiran kakek tua itu jauh dari tenang. Mengapa harimau itu melahirkan seorang bayi manusia? Pikirnya, sambil mengelus janggut putihnya yang panjang. Apa arti semua ini? Pak Wirya bukan orang biasa. Sebagai penjaga rimba, ia memahami tanda-tanda alam lebih baik daripada siapapun. Ia tahu bahwa peristiwa yang ia saksikan semalam bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika biasa. Itu adalah pesan dari rimba, pesan yang harus ia pahami untuk menjaga keseimbangan hutan ini. Di sampingnya, seekor burung rangkong hinggap di cabang pohon dekat pondok. Burung itu berkicau keras, seperti mencoba menarik perhatian Pak Wirya. Ia menoleh, dan burung itu mengepakkan sayapnya, lalu terbang ke arah utara, menuju bagian hutan yang lebih dalam. Burung itu tampak seperti memandu. "Apa kau mencoba memberitahuku sesuatu, wahai sahabat rimba?" tanya Pak Wirya. Ia berdiri perlahan, membawa bayi itu dalam gendongannya. Setelah membungkus bayi dengan lebih rapat, ia memutuskan untuk mengikuti arah burung rangkong tersebut. Dengan tongkatnya sebagai penopang, ia melangkah masuk ke hutan, menyusuri jalur yang penuh akar dan dedaunan kering. Perjalanan ini terasa berat, bukan karena tubuhnya yang renta, tetapi karena beban tanggung jawab besar yang kini ia pikul. Setelah berjalan selama beberapa jam, Pak Wirya sampai di sebuah tempat yang sangat jarang ia kunjungi. Di tengah hutan yang rapat, ia menemukan sebuah pohon besar, lebih tinggi dan lebih lebar dari pohon-pohon lain. Pohon itu memiliki lubang besar di batangnya, dan di sekitar lubang itu tumbuh bunga-bunga putih kecil yang memancarkan aroma menenangkan. Pak Wirya tahu tempat ini. Pohon itu dikenal sebagai pohon kehidupan, pohon yang menurut legenda lokal menjadi rumah bagi arwah penjaga rimba. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di depan pohon itu, seekor rusa putih berdiri, menatap langsung ke arah Pak Wirya. Rusa itu tidak takut, dan matanya yang besar tampak seolah mengandung kebijaksanaan ribuan tahun. "Ini bukan kebetulan," gumam Pak Wirya sambil berhenti. Ia merasa seperti sedang menghadiri sebuah pertemuan sakral. Rusa putih itu perlahan menundukkan kepala, lalu menjilat udara di arah bayi yang digendong oleh Pak Wirya. Kakek tua itu mendekat dengan hati-hati, dan rusa itu tidak bergerak sedikitpun. Ia hanya berdiri di sana, tenang seperti patung. Saat Pak Wirya tiba di depan pohon, suara angin yang melewati dedaunan terdengar seperti bisikan. Ia menutup matanya, mencoba memahami pesan yang ingin disampaikan oleh alam. Bayi ini, suara dalam pikirannya bergema, adalah titisan penjaga rimba. Ia lahir bukan dari rahim manusia atau hewan, melainkan dari kehendak alam itu sendiri. Ia akan membawa keseimbangan bagi dunia, tetapi jalannya akan penuh rintangan. Pak Wirya membuka matanya, merasakan gemuruh di dalam dadanya. Ia memandangi bayi itu lagi, kini dengan pandangan yang berbeda. Ia tidak hanya melihat seorang bayi, melainkan sebuah simbol harapan, anugerah yang diberikan oleh hutan untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman yang belum terungkap. "Bagaimana aku harus menjaganya?" tanya Pak Wirya, meskipun ia tahu pohon dan rusa itu tidak akan memberikan jawaban langsung. Rusa putih itu melangkah maju, mendekati bayi tersebut.
Ia berhenti sejenak, lalu dengan lembut menjilat dahi bayi itu sebelum berbalik dan menghilang ke dalam semak-semak. Pak Wirya merasa bahwa itu adalah tanda restu, sebuah pengakuan bahwa ia adalah orang yang dipilih untuk menjaga bayi ini. Pak Wirya tahu bahwa hidup di tengah hutan dengan seorang bayi bukanlah hal yang mudah. Ia memutuskan bahwa ia harus membawa bayi ini ke desa terdekat, meskipun itu berarti menghadapi pertanyaan dari penduduk. Desa tersebut, Kampung Melati, terletak di pinggiran hutan dan merupakan tempat di mana Pak Wirya dulu tinggal sebelum memilih hidup menyendiri di rimba. Ketika ia mendekati desa, beberapa penduduk mulai memperhatikan kedatangannya. Mereka melihat sosok tua itu berjalan dengan gendongan bayi di tangannya, dan bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka. "Itu Pak Wirya, kan?" bisik seorang wanita. "Tapi dari mana dia mendapatkan bayi itu?" tanya pria lain. Pak Wirya tetap berjalan tanpa menghiraukan bisik-bisik tersebut. Ia menuju rumah kepala desa, seorang pria bernama Pak Umar, yang merupakan teman lamanya. Saat Pak Umar membuka pintu dan melihat Pak Wirya berdiri di sana, ia terkejut. "Pak Wirya, sudah lama sekali kau tidak muncul." "Tapi apa itu bayi?" tanyanya dengan nada heran. Pak Wirya mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Ia menceritakan segala yang ia alami sejak malam sebelumnya, tentang harimau yang melahirkan bayi, perjalanan ke pohon kehidupan, dan pesan yang ia terima dari alam. Pak Umar mendengarkan dengan seksama, meskipun ekspresi wajahnya menunjukkan kebingungan. "Apa kau yakin ini adalah kehendak alam?" tanya Pak Umar. "Saya yakin," jawab Pak Wirya. "Bayi ini bukan bayi biasa. Ia adalah titisan penjaga rimba, dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindunginya." Pak Umar menghela napas panjang. Ia tahu bahwa cerita ini akan sulit dipercaya oleh penduduk desa lainnya, tetapi ia juga tahu bahwa Pak Wirya bukanlah orang yang suka mengada-ada. "Kita harus berhati-hati, Pak Wirya," ujar Pak Umar. "Jika kabar tentang bayi ini tersebar luas, orang-orang dari luar desa mungkin akan datang, dan mereka tidak akan membawa niat baik." Pak Wirya mengangguk. Ia tahu bahwa melindungi bayi ini bukan hanya tentang menjaga fisiknya, tetapi juga melindungi rahasia besar yang menyelimutinya. Di luar, langit mulai mendung, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Itu seperti pertanda bahwa badai akan segera datang, baik di langit maupun dalam kehidupan mereka. Langit yang mendung berubah menjadi hujan deras yang mengguyur Kampung Melati. Di rumah Pak Umar, Pak Wirya memandangi bayi yang sedang tidur pulas di atas selimut tua. Suara rintik hujan di atap bambu seolah menjadi pengiring bagi pikirannya yang gelisah. "Pak Umar, kau tahu apa yang paling aku takutkan?" tanya Pak Wirya sambil menatap temannya. "Apa itu, Pak Wirya?" "Bayi ini adalah titisan penjaga rimba, aku yakin. Tapi dunia manusia seringkali tidak menerima apa yang tidak bisa mereka pahami. Ketidaktahuan membawa ketakutan, dan ketakutan seringkali berakhir dengan kehancuran." Pak Umar mengangguk setuju. "Kita harus merahasiakan keberadaan bayi ini. Setidaknya sampai kita tahu lebih banyak tentang apa yang ia bawa untuk kita." Namun, menjaga rahasia di desa kecil bukanlah hal yang mudah. Kabar tentang Pak Wirya yang membawa seorang bayi telah menyebar seperti api di musim kemarau. Sejumlah penduduk desa mulai berdatangan ke rumah kepala desa dengan rasa penasaran yang besar. "Apa benar Pak Wirya membawa bayi?" tanya seorang wanita paruh baya. "Dari mana bayi itu berasal? Bukankah dia hidup sendirian di tengah hutan?" tambah pria lain. Pak Umar mencoba menenangkan kerumunan di depan rumahnya. "Saudara-saudara, ini bukan urusan yang bisa kita bahas sembarangan. Bayi ini adalah titipan dari Tuhan, dan Pak Wirya membawanya ke sini karena merasa ia harus melindunginya." "Tapi bagaimana mungkin seorang bayi muncul di tengah hutan?" sahut salah satu warga, matanya penuh curiga. Pak Umar menghela napas panjang. "Percayalah, segala sesuatu ada alasannya. Sekarang, pulanglah dulu. Kita harus memberikan waktu kepada Pak Wirya." Meski demikian, keraguan dan kecurigaan sudah mulai menyebar di hati para penduduk. Di sudut desa, seorang pria bernama Pak Dirga, yang dikenal sebagai seorang pemburu, mendengar kabar ini. Ia tidak mempercayai cerita mistis atau hal-hal yang berhubungan dengan rimba. Baginya, hutan adalah sumber daya yang bisa dieksploitasi, bukan sesuatu yang sakral. "Bayi ini pasti ada hubungannya dengan sesuatu yang berharga," pikir Pak Dirga sambil mengasah pisaunya.
Mungkin ini kesempatan untuk menemukan sesuatu yang bisa membuatku kaya. Sementara itu, di rumah kepala desa, Pak Wirya mulai melihat tanda-tanda yang tidak biasa pada bayi tersebut. Saat hujan turun semakin deras, bayi itu tiba-tiba membuka matanya. Matanya tidak seperti mata bayi biasa, cahaya keemasan memancar dari dalamnya, seperti cahaya mentari yang terpantul di permukaan air. Pak Wirya terkejut tetapi tetap tenang. Ia merasa bayi ini sedang mencoba berkomunikasi, meski tanpa kata-kata. Lalu, tiba-tiba suara angin di luar berubah menjadi bisikan yang hanya bisa didengar oleh Pak Wirya. Badai ini bukan kebetulan. Ia datang untuk menguji kekuatan hati manusia, bisik suara itu. Pak Wirya menatap keluar jendela, melihat hutan di kejauhan yang bergoyang liar diterpa angin. Ia tahu badai ini lebih dari sekadar fenomena alam. Ini adalah peringatan bahwa keseimbangan rimba sedang terganggu. Kita harus segera membawa bayi ini kembali ke hutan, kata Pak Wirya tiba-tiba. Pak Umar memandangnya dengan bingung. Apa maksudmu, Pak Wirya? Bayi ini baru saja tiba di sini. Bagaimana mungkin kita membawanya kembali? Hutan memanggilnya. Aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang harus dia hadapi di sana. Jika kita menunda terlalu lama, semuanya bisa terlambat. Pak Umar ingin membantah, tetapi ia tahu bahwa intuisi Pak Wirya jarang salah. Ia mengangguk dengan berat hati. Baiklah, tapi kita harus berhati-hati. Banyak mata yang mengawasi. Malam itu, saat sebagian besar penduduk desa tertidur, Pak Wirya dan Pak Umar bersiap-siap untuk membawa bayi itu kembali ke hutan. Dengan hati-hati, mereka membungkus bayi itu dengan kain hangat dan memasukkannya ke dalam keranjang anyaman. Namun, tepat saat mereka melangkah keluar dari rumah, mereka disergap oleh Pak Dirga dan beberapa pria lain yang telah mengintai. Mau kemana kalian dengan bayi itu? Tanya Pak Dirga dengan nada tajam. Matanya menyipit, penuh kecurigaan. Ini bukan urusanmu, Dirga, jawab Pak Umar tegas. Kembalilah ke rumahmu. Bukan urusanku? Desa ini adalah tempatku juga, dan aku tidak akan membiarkan kalian pergi membawa sesuatu yang mencurigakan seperti itu. Pak Dirga mencoba merebut keranjang yang berisi bayi, tetapi Pak Wirya segera menghalanginya. Meski sudah tua, tangannya masih kuat. Jangan sentuh bayi ini. Ia bukan milikmu, dan kau tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Pertikaian itu menarik perhatian beberapa penduduk desa yang mulai keluar dari rumah mereka. Mereka melihat keributan tersebut dan mulai bertanya-tanya. Ada apa ini? Mengapa mereka bertengkar? Pak Umar mencoba menjelaskan. Kami hanya ingin melindungi bayi ini. Ia adalah titipan dari Tuhan, dan kita harus menjaganya. Namun, Pak Dirga membalas dengan suara lantang. Tuhan, tidak ada yang masuk akal di sini. Aku yakin bayi ini ada hubungannya dengan sesuatu yang berbahaya atau mungkin berharga. Kita harus mengungkap kebenarannya. Situasi semakin memanas, dan bayi itu mulai menangis. Tangisannya begitu keras hingga membuat semua orang terdiam. Tapi anehnya, suara tangisan itu terdengar seperti gema di dalam hutan. Angin yang tadinya kencang tiba-tiba berhenti, dan suasana berubah menjadi sunyi mencekam. Dari arah hutan, terdengar suara geraman pelan. Semua orang yang ada di sana membeku, karena mereka tahu apa artinya suara itu. Seekor harimau besar muncul dari balik bayangan pepohonan, matanya menyala dengan sinar yang sama seperti mata bayi itu. Pak Wirya segera berlutut, mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa ia tidak berniat melawan. Ratu Rimba, bisiknya. Harimau itu melangkah maju dengan perlahan, tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Namun, kehadirannya cukup untuk membuat semua orang gemetar ketakutan. Ia berhenti tepat di depan Pak Wirya, menundukkan kepalanya, dan mengaum pelan. Dia datang untuk bayi ini, kata Pak Wirya dengan suara rendah. Ini adalah peringatannya. Hujan deras masih mengguyur kampung Melati. Suara gemuruh menggetarkan udara, sementara di rumah kepala desa, ketegangan mencapai puncaknya. Ratu Rimba berdiri di depan kerumunan dengan sorot mata tajam. Tubuhnya basah oleh hujan, tetapi kekuatannya memancar seperti api yang tidak bisa padam. Pak Wirya berdiri dengan tenang di depan harimau itu, memeluk bayi erat-erat dalam gendongannya. Pak Dirga dan beberapa penduduk desa tampak mundur perlahan, wajah mereka penuh ketakutan. Kalian lihat,
ujar Pak Wirya dengan suara tegas, mengatasi deru hujan. Dia tidak datang untuk menyerang. Dia datang untuk melindungi. Bayi ini adalah bagian dari rimba, dan siapapun yang mencoba mencelakainya akan berhadapan dengan kekuatan alam. Pak Dirga, meskipun takut, tetap keras kepala. Bagaimana kita bisa mempercayai cerita mistismu, Pak Wirya? Kita tidak tahu apa sebenarnya bayi itu. Bisa jadi dia membawa kutukan untuk desa ini. Ratu Rimba mengaum rendah, dan tanah di bawah mereka bergetar. Suara itu membuat semua orang terdiam. Harimau itu berjalan mendekat, tetapi bukan ke arah Pak Dirga melainkan ke arah bayi yang digendong oleh Pak Wirya. Dengan lembut, ia menjilat kepala bayi itu sekali lagi, seperti menunjukkan kasih sayang. Maukah kalian mempercayai alam, atau kalian memilih melawannya? Tanya Pak Wirya, suaranya tenang tetapi penuh makna. Pilihan ada di tangan kalian. Tapi ingat, setiap tindakan membawa akibatnya. Pak Umar, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Kita harus berhenti berselisih. Alam telah memberikan tanda yang jelas. Bayi ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada kita semua. Pak Wirya adalah orang yang paling memahami bahasa rimba. Aku percaya kepadanya. Meski sebagian besar penduduk desa mulai mempercayai Pak Wirya, Pak Dirga tidak mau menyerah. Ia yakin bahwa bayi itu menyimpan sesuatu yang berharga, dan ia berniat mengungkapnya dengan caranya sendiri. Malam itu, saat hujan mulai reda, Pak Wirya memutuskan untuk pergi meninggalkan desa bersama bayi tersebut. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama, kata Pak Wirya kepada Pak Umar. Ancaman dari luar terlalu besar. Aku akan membawa bayi ini ke tempat yang aman, ke dalam rimba, tempat ia dilahirkan. Pak Umar mengangguk. Aku akan membantumu sejauh yang aku bisa, Pak Wirya. Tapi perjalanan itu tidak akan mudah. Pak Wirya mengerti. Ia mengemas beberapa kebutuhan penting, air, makanan, dan selimut untuk bayi. Dengan perlahan, ia menyelinap keluar dari rumah kepala desa di tengah malam. Langit masih mendung, tetapi hujan telah berhenti. Namun, langkah mereka tidak luput dari perhatian Pak Dirga. Ia diam-diam mengikuti mereka dengan senjata di tangan, yakin bahwa ia akan menemukan jawabannya malam itu. Pak Wirya melangkah ke dalam hutan yang gelap, ditemani hanya oleh suara jangkrik dan gemerisik dedaunan. Bayi di pelukannya tidur tenang, seolah tahu bahwa ia sedang menuju ke tempat yang seharusnya. Namun, perjalanan itu jauh dari aman. Di tengah jalan, Pak Wirya mendengar suara langkah di belakangnya. Ia berhenti dan menoleh, tetapi tidak melihat apa-apa. Instingnya mengatakan bahwa seseorang sedang mengikutinya. Siapapun di sana, keluarlah, ujar Pak Wirya dengan suara keras. Dari balik bayangan, muncul Pak Dirga dengan wajah penuh tekad. Berhenti di sana, Pak Wirya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sebelum aku tahu apa sebenarnya bayi itu. Pak Wirya mendesah. Pak Dirga, kau tidak mengerti. Bayi ini bukan untuk dipertanyakan atau dieksploitasi. Ia adalah bagian dari alam, dan tugas kita adalah menjaganya, bukan memanfaatkannya. Omong kosong, bentak Pak Dirga. Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan. Saat ketegangan memuncak, terdengar suara auman dari kejauhan. Pak Dirga memutar kepalanya dengan gugup, tetapi Pak Wirya tetap tenang. Rimba tidak pernah tidur, Pak Dirga. Jika kau berniat mencelakai titisannya, Rimba akan membalas, kata Pak Wirya dengan nada serius. Sebelum Pak Dirga bisa membalas, seekor harimau muncul dari semak-semak. Bukan Ratu Rimba, tetapi harimau jantan yang jauh lebih besar. Harimau itu mengaum keras, menunjukkan taring tajamnya. Pak Dirga langsung terjatuh ke tanah, wajahnya pucat pasi. Pergilah, ujar Pak Wirya, ini adalah peringatan terakhir. Dengan tubuh gemetar, Pak Dirga bangkit dan berlari meninggalkan mereka. Pak Wirya tahu bahwa ancaman dari Pak Dirga telah berlalu, tetapi ia juga tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menunggu di depan. Setelah berjalan selama beberapa jam, Pak Wirya tiba di sebuah tempat yang ia kenal baik, pohon kehidupan. Tempat itu adalah jantung dari rimba, sebuah lokasi yang dikelilingi energi yang tidak bisa dijelaskan. Pohon besar itu berdiri megah, dengan akar-akar yang menjalar seperti tangan yang melindungi tanah di sekitarnya. Pak Wirya meletakkan bayi itu di bawah pohon,
membiarkannya bersentuhan dengan tanah. Bayi itu membuka matanya dan tersenyum kecil, seolah-olah ia merasa berada di rumah. "Alam, aku telah membawanya kembali," kata Pak Wirya dengan suara pelan. Angin bertiup lembut, dan daun-daun pohon bergoyang seperti menjawab panggilan Pak Wirya. Suara burung-burung dan binatang malam yang biasanya hening tiba-tiba terdengar lagi, menciptakan harmoni yang indah. Pak Wirya merasakan kedamaian yang mendalam. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah mengambil langkah pertama yang benar. Bayi ini bukan hanya anugerah untuk hutan, tetapi juga untuk manusia, gumamnya. Mungkin suatu hari, ia akan menjadi jembatan antara dua dunia. Di kejauhan, matahari mulai terbit, cahayanya perlahan menyinari pohon kehidupan. Dengan cahaya itu, Pak Wirya merasakan harapan baru, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Hari mulai beranjak terang di tengah rimba, namun suasana di sekitar pohon kehidupan terasa berbeda. Alam seperti terhenti sejenak, menanti sesuatu yang besar akan terjadi. Pak Wirya duduk bersila di bawah pohon besar itu, memandang bayi yang tertidur pulas di atas alas daun. Ia merasakan beban berat di hatinya, tetapi juga harapan yang perlahan menguat. "Alam telah memilihmu," gumam Pak Wirya, suaranya pelan tetapi penuh keyakinan. "Kau adalah penjaga keseimbangan, anakku." Suara langkah mendekat membuat Pak Wirya menoleh. Dari arah hutan, Ratu Rimba muncul, tubuhnya yang besar berjalan dengan tenang ke arah mereka. Namun, kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, beberapa hewan lain mengikuti. Seekor rusa putih, burung rangkong, dan bahkan monyet-monyet kecil yang berayun dari cabang pohon ke cabang lainnya. Mereka semua berkumpul di sekitar pohon kehidupan, seperti penjaga yang datang untuk menyaksikan sebuah peristiwa penting. Pak Wirya menunduk hormat kepada Ratu Rimba. "Kau kembali, Ratu Rimba. Apa ini pertanda bahwa waktunya telah tiba?" Harimau itu tidak menjawab, tetapi tatapannya penuh makna. Ia mendekat ke bayi itu, sekali lagi menjilat keningnya dengan lembut. Bayi itu terbangun, membuka mata keemasan yang bersinar cerah, dan tersenyum kecil. Angin bertiup lembut, dan dari dalam batang pohon kehidupan, muncul cahaya yang perlahan menyelimuti seluruh tempat itu. Pak Wirya terkejut tetapi tidak merasa takut. Ia tahu bahwa ini adalah bentuk komunikasi langsung dari alam. "Penjaga keseimbangan," suara lembut terdengar di udara, seolah berasal dari cahaya itu. "Engkau adalah titisan dari keseimbangan kami, lahir dari rahim rimba, tetapi berdarah manusia. Engkau akan menjadi jembatan antara alam dan mereka yang sering melupakan nilai kehidupan." Pak Wirya mendengar kata-kata itu dengan seksama. Ia menyadari bahwa bayi ini memiliki peran besar yang tidak hanya terbatas pada hutan, tetapi juga dunia manusia. Namun, ia juga tahu bahwa tugas ini akan datang dengan tantangan yang besar. "Bagaimana kami bisa melindunginya dari dunia luar?" tanya Pak Wirya. "Manusia seringkali takut pada apa yang mereka tidak mengerti. Mereka bisa menghancurkannya sebelum ia bisa memenuhi takdirnya." Cahaya itu merespons, "Rimba akan selalu melindunginya. Namun, ia harus belajar dari manusia, seperti ia juga harus belajar dari alam. Ketika waktunya tiba, ia akan memahami perannya sendiri. Sampai saat itu, jagalah ia dengan kebijaksanaanmu, wahai penjaga rimba." Cahaya itu perlahan menghilang, meninggalkan kedamaian di udara. Bayi itu menatap Pak Wirya seolah-olah mengerti semua yang baru saja dikatakan. Pak Wirya merasa bahwa anak ini bukan lagi hanya bayi yang rapuh. Ada kekuatan besar di dalam dirinya yang sedang menunggu untuk bangkit. Setelah semalaman berada di pohon kehidupan, Pak Wirya memutuskan untuk kembali ke desa. Meski awalnya ia berniat hidup sepenuhnya di hutan bersama bayi itu, ia menyadari bahwa anak ini juga harus mengenal dunia manusia. Kehidupan di desa adalah bagian penting dari takdirnya. Saat mereka tiba di desa, penduduk masih terlihat waspada, terutama setelah kejadian sebelumnya dengan Pak Dirga. Namun, melihat ekspresi damai di wajah Pak Wirya, banyak dari mereka mulai melunak. "Pak Wirya, apakah semua sudah baik-baik saja?" tanya Pak Umar yang langsung menghampirinya. "Ya, semuanya telah menemukan jalannya," jawab Pak Wirya. "Namun, kita harus menjaga rahasia ini bersama. Bayi ini adalah bagian dari kita, tetapi ia juga bagian dari alam. Kita harus melindunginya dari orang-orang yang mungkin tidak memahaminya."
Pak Umar mengangguk. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri sedang terjadi, dan ia bertekad untuk membantu sebaik mungkin. Pak Wirya mulai merawat bayi itu di pondok kecilnya yang berada di pinggiran desa, dekat hutan. Ia mengajarkan anak itu tentang nilai-nilai kehidupan, pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta bagaimana mendengar suara rimba. Tahun-tahun berlalu, dan bayi itu tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Ia memiliki kemampuan unik yang membuatnya berbeda dari anak-anak lain. Ia bisa berbicara dengan binatang, memahami bahasa angin, dan bahkan merasakan emosi dari pohon-pohon di sekitarnya. Namun, ia juga belajar tentang dunia manusia, tentang ambisi, ketakutan, dan ketidakseimbangan yang seringkali mereka ciptakan. Pak Wirya selalu mengingatkan anak itu untuk tidak pernah membenci manusia, tetapi berusaha untuk memahami mereka. Manusia memiliki kelemahan, tetapi juga kekuatan untuk berubah, ujar Pak Wirya suatu hari. Tugasmu bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menjadi jembatan yang menghubungkan. Di usia muda, anak itu mulai menunjukkan kebijaksanaan yang jauh melampaui usianya. Penduduk desa yang awalnya curiga mulai menghormatinya, meskipun mereka masih tidak memahami sepenuhnya siapa atau apa dia sebenarnya. Suatu hari, saat anak itu beranjak remaja, sebuah masalah besar muncul. Sebuah perusahaan besar datang ke desa, membawa alat berat untuk membuka lahan hutan. Penduduk desa yang takut akan kehilangan mata pencaharian mereka bingung harus berbuat apa. Anak itu, yang telah tumbuh menjadi kuat dalam tubuh dan jiwa, berdiri di depan kepala perusahaan. Dengan suara tenang tetapi tegas, ia berbicara tentang pentingnya hutan bagi kehidupan manusia dan alam. Hutan ini bukan hanya milik binatang, tetapi juga milik kalian. Tanpa hutan, air akan mengering, tanah akan mati, dan kehidupan kalian juga akan hancur, katanya. Kata-kata itu mengejutkan semua orang, termasuk kepala perusahaan. Ia merasa seolah-olah anak itu berbicara bukan hanya sebagai manusia, tetapi sebagai suara dari seluruh hutan. Setelah perdebatan panjang, perusahaan itu akhirnya membatalkan rencananya, dan desa pun selamat. Penduduk mulai memahami bahwa anak ini adalah titisan penjaga yang akan membawa keseimbangan antara manusia dan alam. Pak Wirya, yang kini telah sangat tua, melihat anak itu berdiri gagah di depan penduduk desa. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai. Dengan senyum di wajahnya, ia berbisik, "Kau adalah anugerah hutan, anakku. Jadilah penjaga bagi mereka semua." Anak itu memeluk Pak Wirya dengan penuh kasih, berjanji untuk menjaga warisan yang telah ia terima. Di tengah rimba yang kembali damai, pohon kehidupan berdiri kokoh, menyaksikan perjalanan panjang yang kini telah menemukan jalannya.